Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Ramendra Putra dengan NIM 1905112738, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Ayahanda Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1. Jawaban dari nomor 1 yaitu yang cocok dengan modernisasi yaitu innovation, karena innovation merupakan suatu bentuk pembaruan dari sebuah penemuan yang pernah ada. Nah, dalam modernisasi banyak sekali kegiatan atau sebuah benda atau sesuatu hal yang dibuat dengan tujuan untuk memperbarui, yang ditujukan untuk memudahkan suatu kelompok atau diterima dengan mudah oleh suatu kelompok. Nah, lalu sesuai dengan argumen saya sendiri, yang paling cocok adalah innovation, karena banyak sekali pembaruan yang ada di masa modernisasi. Baik, saya akan lanjut ke nomor 2, yaitu implementasi dari model proses inovasi pendidikan yang akan saya gunakan. Saya akan menggunakan sistem game motorik, yang mana itu bertujuan untuk memacu motorik seorang anak dalam memikirkan suatu permasalahan dengan cepat, tangkap, dan jelas. Seperti contoh, dalam kelas saya akan mengajukan pertanyaan secara cepat, seperti pemimpin perang perempuan yang berasal dari Aceh yang bernama Cuk Nyaden. Saya akan memberikan pertanyaan tersebut dengan durasi pertanyaan hanya beberapa detik, dan apakah siswa tersebut akan menjawabnya dengan cepat atau lalu berpikir. Di situ saya akan mencoba untuk melatih motorik seorang anak dalam berpikir dan mengambil keputusan. Lalu lanjut ke nomor 3. Perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Menurut saya, perubahan saat ini itu merupakan sebuah inovasi, dikarenakan banyak sekali yang harus dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Nah, untuk mencapai hal tersebut memang harus menggunakan percepatan yang sangat kuat dan sangat cepat dalam merubah suatu sistem. Akan tetapi, dari perubahan tersebut juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk itu sebaiknya perubahan tersebut harus dicari dulu bagaimana cara mengatasi dari kelemahannya tersebut. Dan menurut saya itu adalah sebuah inovasi. Nomor 4, dengan soal, kalau inovasi senantiasa diidentifikasi dengan hal baru dan hal yang lebih baik, maka apakah setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya? Karena melihat dari output pendidikan kita yang 20 tahun yang lalu, menurut saya perubahan yang terjadi 20 tahun ke belakang memiliki sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya yaitu siswa bisa lebih mengerjakan suatu pelajaran itu lebih baik, karena
mencari, menulis, dan menjawab sendiri. Dan dengan itu akan membuat siswa lebih lama mengingat suatu materi. Berbeda dengan kita yang menjelaskan di papan tulis. Dan akan tetapi, banyak dari sistem baru sekarang itu membuat beban tersendiri untuk siswa. Karena kapasitas diri siswa itu dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Dan banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti cabut, malas, tidak membuat PR, dan sebagainya halnya. Oleh sebab itu, menurut saya, dengan kondisi seperti ini, memang kalau menurut saya pribadi, kondisi 20 tahun ke belakang ini bisa dikatakan masih baik. Akan tetapi, jika selalu berkelanjutan dengan keadaan COVID sekarang, itu akan menjadi dampak buruk dalam pendidikan kita. Karena anak diajarkan untuk manja dengan internet. Lanjut nomor 5. Konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung atau tidak langsung. Konsekuensi langsung dari inovasi pendidikan. Yang pertama, merasakan perubahan. Apakah kita bisa menerima perubahan tersebut atau tidak? Dan jika tidak langsungnya, kita akan merasakan dampak dari inovasi tersebut 5-10 tahun ke depan. Begitulah menurut saya. Nomor 6. Uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Menurut saya, inovasi pendidikan itu sangat meningkatkan kualitas dari seorang pendidik. Karena sistem yang dibikin atau dibuat oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya akan memberikan dampak jangka panjang ke siswa tersebut. Dari sistem yang dia bikin, dengan cara dia mengajar, itu akan memberikan dampak yang baik dalam daya ingat anak, dan itu bisa diulangnya lagi dalam tes atau bila ditanya, dan juga itu bisa berguna bagi dirinya di masa depan. Jadi inovasi sangat dibutuhkan sekali dalam pendidikan Indonesia. Dan itu sangat diperlukan oleh oleh tenaga pengajar atau guru. Baik, nomor 7. Dan soal ini adalah soal terakhir dari ujian ini, yaitu bagaimana penanda pembelajaran inovatif yang aktif dan efisien. Menurut saya yang pertama, pendidikan inovasi yang efektif dan efisien itu dilihat dari bagaimana siswanya memberikan jawaban yang berbobot dengan cepat dan tepat. Yang kedua, bagaimana seorang siswa mengambil keputusan dalam sebuah tindakan dalam kelompok. Yang ketiga, bagaimana seorang siswa melaksanakan atau mengerjakan PR-nya dengan bahasanya sendiri tanpa meniru atau mengcopy paste dari internet atau buku. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.